sekarang nih udah masuk dong day of interviewnya, dimana hari aku ke bandara untuk yang namanya interview dengan perusahaan maskapai aku itu. Aku inget banget tuh ya guys, waktu pertama kali aku sampai bandara itu aku sempat agak shocknya kenapa? Shocknya tuh karena ngeliat banyak banget yang nungguin untuk yang datang interview, dan mereka itu wow, mereka tuh kayak kece-kece banget guys. Jadi kayak aku tuh ngerasa underestimate sama diri aku sendiri, yang kayak ngerasa waduh, ini lawan-lawan aku kok kece-kece banget ya. Dan hampir sebagian mereka yang datang itu adalah mereka yang sudah bekerja menjadi pramugari sebelumnya, atau dalam arti mereka udah memiliki yang namanya pengalaman bekerja sebagai pramugari. Jadi aku tuh di situ kayak udah ngerasa, pas datang gitu kayak udah ngerasa oh udah kecebur lah ya udah deh, udah nanggung, udah sampai sini, ya udah kita lanjutin aja. Jadi bener-bener aku ngerasa dalam diri aku tuh kayak ngerasa jipernya sih ada, tapi aku tetap juga sih ada rasa yang namanya untuk cheer up diri aku tuh, kayak aku bilang ya kita kan nggak tahu ya namanya rezeki, kalau misalnya kita nggak coba kita nggak akan tahu kemampuan kita itu sampai mana. Jadinya aku bener-bener ngerasa oke, kita lanjutin aja nih perjuangan aku selanjutnya. Pada interview awal itu lebih cenderung yang ditanyakan adalah tentang diri aku, dalam arti aku menjelaskan latar belakang keluarga aku, menjelaskan background pendidikan aku. Jadi itu semua sebenarnya hanya pengenalan, atau dalam arti interview awal itu untuk mengetahui apakah kita bisa berkomunikasi dengan baik dan benar dengan bahasa Inggris pastinya, dan apakah kita tuh benar-benar eager atau punya semangat yang namanya untuk menjadi pramugari atau bekerja di perusahaan maskapai itu. Jadi pada saat itu interview awalnya tuh benar-benar smooth ya, dalam arti bukan yang menegangkan, bukan yang kayaknya interview yang bener-bener kayak yang aku bayangkan, nggak kayak gitu guys. Jadi itu bener-bener interviewnya itu bener-bener seru, bener-bener yang easy going banget deh guys. Jadinya aku nggak terlalu yang kayak deg-degan banget, jadinya bisa let it flow aja. Nah pada saat aku di interview awal itu aku juga diukur ya guys, yang namanya tinggi badan, berat badan, terus ya pokoknya dicek secara apa ya, yang dicek itu ya kalau untuk physically awalnya seperti itu, tinggi badan dan berat badan. Kalau misalnya udah oke, lalu dilanjutkan dengan yang namanya interview gitu guys. Jadi guys, setelah beberapa hari aku melewati yang namanya interview tahap awal ini, nggak lama aku ditelepon lagi dong guys. Diteleponnya itu dalam arti mereka ngasih tahu aku kalau misalnya aku itu bisa mempersiapkan diri aku untuk mengikuti interview selanjutnya, dimana interviewnya itu akan langsung oleh perwakilan dari maskapai tempat aku bekerja sekarang. Jadinya tuh aku langsung yang wow, aku telah melewati yang namanya fase kedua nih, dalam arti aku udah lolos yang namanya interview tahap pertama. Jadi agak sempat kaget juga sih guys, kayak ngerasa wow, ini seriously, ini maksud aku emang benar aku ini lolos, dalam arti aku masih kadang suka nggak percaya aja kalau misalnya mereka kasih tahu kalau misalnya aku bisa yang namanya lolos ke tahap interview selanjutnya. Terus aku inget banget pagi itu aku tuh dianterin sama mama aku untuk yang namanya menuju lokasi tempat interview kedua aku. Tempat interviewnya ini berada di sebuah hotel, kawasan hotel mewah. Pada saat aku sampai di hotel itu ya guys, aku tuh ngeliat banyak banget cewek-cewek kece yang kayaknya udah oke banget penampilannya, itu udah siap untuk yang namanya mengikuti proses interview seperti aku. Jadi tuh kadang tuh aku kalau misalnya flashback ke saat itu, aku inget banget pada saat aku lagi yang namanya di ruang tunggu itu ada beberapa dari mereka tuh yang sampai menggunakan seragam maskapai tempat mereka bekerja guys. Wah pokoknya penampilannya udah oke banget deh, udah yang kayaknya mencerminkan untuk yang namanya menjadi pramugari. Jauh banget sama penampilan aku yang mungkin pada saat itu dandan aku masih acak-adul atau mungkin aku belum bisa dandan sama sekali. Jadi itu bener-bener aku tuh bener-bener ngerasa kayaknya apakah itu suatu keajaiban ya yang namanya mereka manggil aku untuk yang bisa melanjutkan ke interview kedua. Bener-bener aku kayak ngerasa aku ini kayak nothing gitu loh di hadapan mereka, karena aku tuh bener-bener gak punya pengalaman, aku bener-bener yang tidak tahu dunia pramugari itu seperti apa.
even mungkin aku naik pesawat itu hanya beberapa kali ya menuju ke daerah tertentu, karena itu juga ikut papa aku waktu itu dinas di luar kota. Jadi aku sama sekali nggak ada yang namanya terbesit untuk mencari informasi atau cari tahu kayak apa sih sebenarnya pramugari itu atau bagaimana sih bekerja di sebuah maskapai itu. Nggak kayak sekarang ya guys, sekarang itu udah kece banget, apapun informasinya kalian bisa temuin, kalian bisa cari tahu sebelum yang namanya kamu memulai untuk bekerja di sebuah perusahaan. Jadi kamu bisa mencari tahu sebanyak-banyaknya informasi tentang perusahaan tempat kamu bekerja, kamu bisa mencari tahu bagaimana proses interview atau proses wawancara atau bagaimana proses seleksinya. Jadi sekarang ini udah Masya Allah banget ya, udah banyak banget informasi yang baik banget bisa diberikan untuk kamu yang mungkin lagi berusaha menemukan pekerjaan atau bagi kamu yang lagi deg-degan untuk yang namanya menghadapi proses interview atau wawancara. Menunggu giliran aku dipanggil itu aku juga sempet sih tanya-tanya sama kanan kiri aku, kayak misalnya, oh kamu udah bekerja ya, oke, bekerja di perusahaan apa atau maskapai mana, terus udahlah berapa lama. Jadi semakin kayak aku kepo, kadang semakin aku jadi merasa underestimate diri aku tambah parah ya guys, dalam arti semakin kita kepo jadi kayak semakin ngerasa kita tuh banyak banget kurangnya. Jadi mendingan kalian gak usah terlalu banyak kepo pada saat kalian interview, fokus aja sama diri kalian, karena terkadang terlalu banyak mencari tahu informasi pada saat interview itu justru jadi bikin ngerasa diri kamu tuh nggak ready atau ngerasa diri kamu tuh kurang guys. Jadinya mendingan stay fokus aja sama apa yang udah kamu persiapin, jadi nggak terlalu banyak masukan kanan kiri yang bisa bikin konsentrasi kamu buyar. Nah terus pada saat giliran aku dipanggil nih ya guys, aku masuk dong ke dalam ruangan itu, dan di dalam ruangan itu ada sekitar 3 sampai 4 orang yang interview aku, dan mereka semua berasal dari maskapai penerbangan tempat aku bekerja. Dalam arti mereka memang totally orang luar, bukan orang Indonesia. Jadi di situ bener-bener aku diinterview dalam bahasa Inggris, dan di situ tuh aku bener-bener yang namanya merasakan, finally gila, dalam hidup aku tuh aku bener-bener pertama kali merasakan yang namanya interview dalam bahasa Inggris. Maaf ya kalau misalnya jadi terkesan agak-agak norak, tapi itu bener-bener pengalaman berharga banget buat aku. Kayak aku ngerasa, okay, this is the time I have to prove myself. Aku masih inget banget ya guys, hal pertama yang mereka tanyain ke aku itu adalah tentang diri aku sendiri. Dalam arti aku di sana harus menjelaskan tentang siapa aku, bagaimana latar belakang keluarga aku, dan pokoknya aku disuruh menceritakan tentang diri aku deh guys. Jadi tuh kayak mereka tuh menanyakan tentang gimana sih personality aku, dan dari situ tuh kayak mungkin yang namanya seorang interviewer dari situ bisa melihat kali ya guys, gimana passion dari orang yang mereka interview, atau bagaimana cara orang yang mereka interview ini menjawab atau meyakinkan mereka kalau misalnya seandainya kita ini mampu dan layak sekali untuk yang namanya di-hire oleh mereka sebagai kalau kita ini layak untuk yang namanya di-hire oleh perusahaan tersebut. Jadinya aku di situ tuh aku jelasin aja dong diri aku cerita tentang diri aku, usia aku berapa, umur aku berapa, terus aku ceritain aku saat itu aku masih kuliah di sebuah perguruan tinggi, terus aku mempunyai cita-cita seperti apa. Di situ aku yang namanya ngejelasin detail tentang diri aku sendiri itu seperti apa. Itu tuh aku juga diukur dong tingginya lagi oleh mereka, aku disuruh berjalan sama mereka, terus mereka melihat cara jalan aku, terus mereka melihat tinggi aku, dan diukur lagi berat badan aku. Jadi mereka melakukan recheck ulang untuk semuanya guys. Terus juga mungkin pada saat itu aku merasa aku tuh nggak jago banget dandannya ya guys, dan aku juga nggak tahu apakah dandan aku pada saat itu tuh aneh atau enggaknya. Aku bener-bener lupa, karena pada saat itu tuh aku bener-bener nggak ngambil foto sama sekali ya. Jadinya ya udahlah, aku pede aja, dalam arti aku sok yakin aja kalau misalnya aku tuh bisa dan mampu gitu loh guys. Mereka juga sempat nanya ke aku apa yang aku tahu tentang perusahaan tempat aku bekerja ini, atau dalam arti tentang maskapai Saudia. Terus aku jujur dong sama mereka kalau misalnya aku itu sebenarnya tahu Saudi Arabian Airlines ini dari koran. Terus aku bilang kalau misalnya perusahaan Saudia ini
berada di Saudi Arabia. Terus mereka juga sempat nanya sih sama aku, Kak, kamu gimana kalau misalnya seandainya keterima di perusahaan ini lalu kamu harus tinggal yang namanya di Saudi Arabia. Terus aku bilang sama mereka, ya kenapa enggak, aku seneng kok yang namanya tinggal di sana. Sebenarnya aku juga sama sekali nggak tahu Saudi Arabia itu kayak gimana dan bagaimana. Jadi aku cuma bilang ya, aku bakalan seneng banget tinggal di sana karena aku bisa yang namanya dekat dong. Berarti aku kalau mau ke Mekah atau ke Madinah. Jawaban itu tuh kayak terlontar begitu aja guys. Kayak apa ya? Ya karena jujur pada saat interview itu aku hanya berusaha menjadi diri aku sendiri. Jadinya apa yang aku jawab itu bukannya sesuatu yang tertatar dengan rapi, kayak sudah dipersiapkan. Ya enggak juga guys, jadi kayak bener-bener let it flow aja. Jadi apa yang aku merasa itu diri aku, ya aku keluarkan. Tapi kalau menurut aku ya guys, yang namanya proses wawancara itu emang bener-bener ngaruh banget sih guys untuk yang namanya kalian nunjukin kayak apa diri kalian. Apakah kalian orang yang easy going, apakah kalian orang yang introvert atau extrovert. Jadinya bener-bener kelihatan kok guys yang namanya proses wawancara itu, untuk menilai apakah diri kalian bisa atau yang namanya diri kalian itu memiliki kriteria yang mereka inginkan. Aku masih inget juga ya guys, salah satu dari mereka itu bertanya sama aku, kan usia aku pada saat itu masih terbilang lumayan masih belia ya guys. Terus mereka nanya kalau seandainya aku bekerja aku tuh mau apa. Ya aku dengan kepolosan aku menjawab, oh iya kalau aku bekerja aku selanjutnya itu aku mau yang namanya memberikan hadiah kepada orang tua aku, yaitu umroh dan naik haji. Pada saat itu aku bilangnya begitu guys, karena aku sama sekali tidak terpikir aku harus jawab apa ya. Jadi pada saat itu apa yang mereka tanya ya aku spontanitas terjawabnya seperti itu. Terus udah gitu mereka juga nanyain sama aku kalau misalnya seandainya apa yang aku tahu tentang dunia pramugari. Terus aku bilang ya aku bilang sama mereka kalau sebenarnya jujur aku tidak begitu mengetahui banyak tentang dunia pramugari, tapi aku yakin aku bisa belajar kok untuk menjadi seorang flight attendant yang baik. Dari last interview aku itu kayaknya hampir yang namanya nggak nunggu sih, jadi kayak udah hampir 2 bulan lebih atau almost 2 months kali ya, nggak ada kabar gitu dari maskapai tempat aku bekerja saat ini. Jadi aku kayak ngerasa ya udahlah, aku udah hopeless ya, mungkin aku nggak lolos yang namanya dari tahap interview terakhir itu. Jadinya aku udah nggak yang namanya nyari tahu atau apa ya aku ngerasa ya udah mungkin mungkin aku tidak sesuai dengan kualifikasi yang mereka butuhkan. Jadinya ya sudah, aku udah berusaha yang namanya move on, dalam arti ya udahlah, yang penting aku udah berusaha dan aku udah mencoba. Kalau misalnya emang belum dapat ya berarti belum rezeki aku.